Belum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video kami. Kami adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Cianjur Angkatan 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan berdiskusi mengenai Smart ASN terkait sebuah isu pelaksanaan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Contoh smart governance sendiri itu ada smart city, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, serta pengembangan sistem informasi manajemen talenta. Oke, sebelum diskusi kami mau ini dulu nih, mau perkenalan dulu. Saya sebagai moderator akan memulainya. Nama saya Nizam Syahputra Abi. Saya bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur sebagai pengelola sarana dan prasarana rumah tangga dinas. Boleh teman-teman silahkan dilanjutkan untuk perkenalannya. Boleh dimulai dari saya, Pak? Boleh, Pak Ade silahkan bisa dilanjut sama Pak Ade. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ade Risma, bekerja di instansi Puskesmas Kokak sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Terima kasih. Oke, boleh dilanjut. Bu Andan silahkan. Perkenalkan, nama saya Andan Siswantari. Saya bekerja di Puskesmas Sindangkerta sebagai sanitarian. Oke, terakhir Bu Marwa boleh memperkenalkan dirinya. Oke. Bu Marwa lagi coba login lagi mungkin ya. Oke, teman-teman ditunggu sebentar ya. Bu Marwa mungkin lagi coba login dulu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin akan saya lanjutkan aja ya. Perkenalkan, teman kami, salah satu pembicara atas nama Ibu Marwatul Zamil, sedang menuju ke sini dalam perjalanan koneksi ya, sepertinya. Oke, kita lanjut aja. Untuk Bu Anda dan Pak Ade nih, kira-kira di sini ada yang mau ngasih pendapat dulu nggak soal good governance tuh apa? Boleh, Pak, izin ya. Kalau Boleh. menurut saya, governance itu yaitu tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien dalam melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi, biasanya melalui teknologi ya. Dan ada 3 unsur di dalamnya, yaitu pelayanan publik, birokrasi yang efisien, dan kebijakan publik. Oke, keren. Mungkin itu aja, Pak. Oke, untuk Bu Marwa udah bisa terdengar suara saya? Kalau misalkan terdengar, Bu Marwa boleh perkenalan dulu ke teman-teman sekalian di sini nih. Suara saya masuk nggak? Oke, masuk Bu Marwa, boleh perkenalan dulu. Jaringannya jelek banget. Jaringannya lagi jelek ya. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Marwatul Jamil, formasi apoteker di Puskesmas Agrabinta. Oke, oke, Bu Marwa. Tadi kita kan udah sempat ngobrol ini soal good governance. Nah, itu kita dapat info nih dari Pak Ade bahwa kalau misalkan good governance itu artinya pemanfaatan teknologi oleh pemerintah ya. Kira-kira buat Bu Marwa nih, ada yang mau ditambahin nggak seputar good governance ini? Kurang lebihnya sama sih, kayak
good governance ini merupakan upaya pemerintah untuk merealisasikan layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif gitu. Oke, berarti sama ya sama Pak Ade. Kira-kira untuk dari Bu Andan nih, dari Bu Andan ada pendapat lain nggak? Mungkin cukup dari nggak beda jauh ya sama pendapatnya dari Pak Ade sama Bu Marwa gitu. Oke, berarti udah kita sepakatin nih kalau smart governance itu merupakan tata kelola pemerintahan yang cerdas dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna meningkatkan kinerja birokrasi melalui inovasi, pemanfaatan, sama teknologi ya. Nah, tadi kan di smart governance ini tuh ada smart city, ada sistem pemerintahan berbasis elektronik, sama pembangunan sistem informasi manajemen talenta. Kira-kira kalau untuk smart city di Indonesia ada yang tahu nggak di mana aja nih? Boleh kalau yang tahu silahkan bisa langsung disebutkan aja. Kalau siapa Boleh, Bu Andan silakan. Oh, ya kalau misalnya yang saya tahu yang sudah menerapkan smart governance itu di Jakarta, di Denpasar, Bandung, Bandung. Semarang. Oke, Semarang ya. Oke. Mungkin yang Pak Ade ada lainnya. tambahan nggak? Kira-kira tadi udah sebutin Jakarta, Bandung, Semarang. Kira-kira ada tambahan lagi nggak nih? Hampir sama sih Pak. Hampir sama Sejauh ya? yang saya tahu. Oke. Bu Marwa juga berarti ada tambahan nggak? Seputar smart city yang ada di Indonesia nih. Kira-kira Bu Marwa hafal nggak ada apa aja? Tadi udah disebutin sih sebelumnya ada di Semarang, Bandung, sama Jakarta. Sepertinya terkendala di jaringan ya, Bu Marwa ya. Oke, saya lanjut aja nih. Kalau misalkan untuk di Indonesia itu ada 7 smart city. Yang saya baca itu ada di Semarang, Jogja, Denpasar, Makassar, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Oke, nah kebetulan kan Jakarta nih ibu kota negara kita nih teman-teman. Gimana nih kalau kita mendiskusikan implementasi smart city-nya di ibu kota kita? Nah teman-teman, kalau misalkan di Jakarta nih sebagai smart city, udah ngeluarin terobosan apa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Izin menjawab? Boleh, Bu Andan, silahkan. Iya karena yang berhubung saya aslinya dari Depok gitu, tetangganya Jakarta. Iya. Ya sedikit banyak yang saya tahu sih di Jakarta itu sudah menerapkan aplikasi Jaki atau Jakarta Kini. Terus juga Oke. yang termasuk smart city itu menurut saya transportasi yang sudah terintegrasi. Oke. Itu salah Transportasi duanya yang udah yang saya terintegrasi ya. Oke, berarti kalau misalkan sekarang kita lanjut nih ke Pak Ade. Pak Ade kira-kira ada tambahan nggak mengenai Smart City nih? Misalkan Smart mau City dijelasin ya. Smart City apa tuh? Ya. Untuk di Jakarta sendiri memang ada Jaki ya seperti Bu Andan sebutkan tadi. Nah, Jaki itu merupakan layanan ya, sebuah layanan dari pemerintah untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat. Selain itu juga untuk mempermudah pemerintah dalam memberikan respon apabila ada laporan-laporan atau kendala di lapangan gitu ya di masyarakat. Dan Jaki sendiri fiturnya sudah sangat lengkap ya, ada kurang lebih 10 fitur gitu. Ya salah satunya ada Jack Respon, Jack Warta, Jack Pangan gitu. Jack Pangan untuk mengecek kesediaan pangan atau harga-harga pangan. Jack Warta untuk mengecek informasi itu berita-berita seputar Jakarta langsung gitu dari sumbernya. Lalu juga di situ ada yang namanya Jack WiFi. Jack WiFi itu tentu ya untuk masyarakat sangat bermanfaat karena apabila kita tidak ada kuota, kita tinggal mencari titik-titik di mana WiFi itu berada. Tentu ini sangat berhubungan erat dengan konsep smart city. Nah, smart city itu intinya
berdasarkan teknologi. Nah, mungkin seperti itu kalau dari saya, Pak. Oke, Pak Ade, terima kasih pendapatnya. Bu Marwa, suara saya udah bisa terdengar? Bisa, Pak. Oh, bisa ya. Jadi kalau Oke. menurut saya smart city itu adalah untuk mempermudah masyarakat, untuk mempermudah pemerintahan melakukan pelayanannya secara lebih efektif gitu, lebih Oke. efisien, lebih ya mempermudah lah ke masyarakatnya. Oke. Terima kasih atas pendapatnya semua. Berarti dari semua pernyataan yang disampaikan teman-teman, berarti sama ya intinya untuk melayani publik dengan transformasi digital ya. Jadi di sini saya akan bacakan sedikit. Menurut Cardulo dan Kitchen, mereka mendefinisikan Smart City sebagai kota pintar dengan konsep desain yang menguntungkan komunitas, terutama dalam memanfaatkan sumber daya yang ada agar efisien dan efektif. Adanya Smart City ini dapat lebih meningkatkan kualitas hidup dan tempat bagi masyarakat dan juga ekosistem kota. Di Indonesia, gerakan Smart City sudah mulai diterapkan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya di 7 kota sudah mulai diterapkan, lalu akan diinisiasi oleh pemerintah untuk menyelenggarakan gerakan menuju 100 Smart City. Oke, dari yang tadi Pak Ade paparkan tentang fungsi Smart City, kira-kira fungsi Jaki nih, kira-kira menurut teman-teman yang paling berguna tuh apa sih kira-kira dari fungsinya Jaki ya, Jaki ya. Kira-kira ada yang mau memberikan pendapat mungkin Bu Marwa atau Bu Andan? Fungsinya Jaki apa ya barusan? Ya, betul. Kalau dari aplikasinya sendiri kan di sana terdapat beberapa fitur ya yang tadi udah disebutkan oleh Pak Ade. Yang salah satunya yaitu Jak Lapor yang dimana sistem laporan dalam Jaki yang berbasis teknologi itu jadi si aplikasinya terintegrasi dengan cepat oleh respon pengguna yang bisa melaporkan berbagai permasalahannya terkait misalkan pelanggaran PPKM misal di Jakarta yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh pihak berwajib gitu. Oke, sip. Berarti Jaki ini sangat-sangat menguntungkan ya teman-teman. Maksudnya nggak cuma untuk masyarakat saja. Jadi tadi yang disebutkan kayak misalkan ada titik-titik WiFi nih di Jakarta. Jadi yang buat yang nggak punya kuota bisa bisa tethering atau bisa ikut nyari WiFi nih lewat aplikasi Jaki. Nah, berarti tadi yang juga yang disebutin Bu Marwa tuh maksudnya ada cepat respon masyarakat juga berarti ya. Jadi kalau misalkan ada pengaduan dari masyarakat, dapat langsung tersampaikan dan langsung dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwajib maupun aparatur lainnya. Nah, oke. Jadi saya juga akan menambahkan satu lagi untuk portal Jakarta Smart City juga dia bisa dibuka lewat web aksesnya. Dia masih sama untuk Smart City-nya. Nah, dia itu memiliki akses 7.717 CCTV yang tersebar di seluruh penjuru Jakarta. Nah, ini tuh salah satu fasilitas keamanan juga yang memungkinkan warga dan aparat untuk memantau keamanan Jakarta sekaligus keadaan kota secara online ya teman-teman. Jadi bisa dicek lewat HP, lewat laptop gitu. Nah, di sini juga ada peta informatif sih dari CCTV ini. Jadi kita bisa ngelihat lokasi taman, rumah sakit, sama fasilitas lainnya deh gitu. Nah, jadi boleh Bu Andan mau Oh, menambahkan barangkali? oh iya, mungkin mau menambahkan aja terkait Ya. aplikasi Jaki ini yang tadi Mhm. selain bisa untuk laporan yang lebih cepat gitu dan yang lain-lain itu ada juga yang membuat saya lumayan takjub gitu. Maksudnya ternyata fitur di Jaki ini benar-benar lengkap gitu, termasuk tentang Covid gitu. Jadi, di aplikasi Jaki ini juga kita bisa mengakses tentang jadwal dan daftar vaksinasi, terus kita bisa memantau juga, jumlah kasus Covid di sini. Dan selain itu, nggak ketinggalan dengan aplikasi lainnya gitu, aplikasi besar lainnya
Jaki ini pun berkolaborasi dengan beberapa aplikasi, kayak gitu seperti ke Peduli Lindungi, terus Futura, Molekul, dan Jakarta Aman gitu. Jadi dengan satu aplikasi kita bisa mengakses beberapa aplikasi yang lain gitu dan itu sangat bermanfaat gitu bagi masyarakat yang menggunakan aplikasi Jaki tersebut. Nah selain itu juga bisa, dan aplikasi tersebut juga sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi resmi di Pemprov DKI gitu bisa untuk urus dokumen, bahkan untuk pajak, dan untuk, perizinan-perizinan supaya lebih mudah, seperti itu. Banyak banget ya fiturnya dari Iya. Smart City yang kita breakdown ini. Di Jaki juga banyak banget nih fitur-fitur lengkapnya. Kira-kira mengenai Smart City nih, ada yang mau ditanyakan nggak dari Pak Ade, Bu Marwa, atau Bu Andan kira-kira? Izin bertanya mungkin. Boleh Pak Ade, silakan. Jaki itu kan sebuah aplikasi ya yang di dalamnya pasti terdapat data para Betul. peserta istilahnya yang mendownload mungkin ya. Karena saat mendownload kita harus memasukkan email segala macam data diri lah mungkin. Nah, ada gak sih sistem keamanannya mungkin terjamin gak sih gitu mungkin. Soalnya kan banyak juga ya data-data bocor waktu itu apa tuh yang kebocoran data itu berapa juta gitu tersebar di internet secara gratis bahkan itu sangat-sangat ini ya menyakiti hati rakyat. Bagaimana bisa gitu data sebanyak itu privacy itu bisa tersebar luaskan. Semoga jangan sampai gitu terulang lagi gitu dengan aplikasi karena memang kalau sistem internet itu rawan ada yang namanya hacking gitu segala macam. Nah itu mungkin pertanyaan saya gimana keamanannya gitu untuk Jaki sendiri. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ade. Mungkin kita juga akan balik lagi ke belakang ya. Oke, untuk nilai berakhlaknya itu dari sisi integritas. Nah, dan di sisi loyal juga di situ kan disebutkan bahwa menjaga rahasia negara. Nah, berarti kayak KTP, nomor telepon. Sekarang kan nomor telepon juga sudah terintegrasi nih ya sama kartu kakak, sama kartu keluarga. Nama NIK juga. Jadi mungkin nggak akan memungkinkan lah untuk orang tuh punya lebih dari 5 nomor, bahkan 3 nomor. Nah, itu tuh maksudnya tuh untuk menjaga keamanan privasi masyarakat. Nah, untuk pemerintah sendiri mengajukan Smart City ini menyajikan bahwa data seluruh masyarakat yang ada di Jaki ini, baik nama, email, password, dan data-data diri lainnya akan terjaga dalam server Jaki ini dan tidak akan ada kebocoran gitu. Untuk mudah-mudahan mungkin kan ada banyak kasus sebelumnya mungkin kan dari banyaknya ya yang saya tahu itu dari pinjaman online ya yang bisa kesebar-sebar gara-gara KTP, gara-gara apa. Tapi mudah-mudahan dengan adanya sistem pemerintahan baru ini untuk menunjang Smart City tidak akan ada kebocoran lagi gitu Pak Ade. Sudah cukup menjawabkah paparan saya? Cukup Pak. Oke, cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin saya mau bertanya Pak, Boleh, Pak Andan. Bu Andan. terkait aplikasi Jaki ini, apakah ini kan berbasis digital ya, mungkin yang anak-anak Betul. muda itu sangat mudah menggunakannya, gitu. Hmm, Tapi, mungkin yang, telepon sekarang orang tua sekarang juga udah banyak yang kenal digital ya, cuman mungkin ada yang belum betul. gitu. Apakah, aplikasi ini bisa, mudah gitu digunakan oleh semua umur gitu? Oke, sebenarnya kalau untuk aplikasi Jaki ini tuh dapat di-download di App Store dan Play Store ya. Maksudnya selama kita punya akses internet dan memiliki HP smartphone, kita udah bisa download Jaki ini. Nah, kalau untuk user interface-nya tuh kebetulan sangat ramah banget. Nggak cuma anak muda sih, untuk orang tua juga kita masih bisa pakai secara informatif. Jadi dia nggak terlalu banyak fitur yang
banyak thumbnail-thumbnailnya gitu. Dia cukup mudah untuk diaplikasikan oleh orang tua. Jadi anak mudanya atau anak atau cucu atau siapanya nanti bagian dari keluarganya bisa menjelaskan penggunaan aplikasi Jaki kepada orang tua kita dengan mudah gitu. Oke. Bu Marwa, barangkali ada pertanyaan seputar Jaki dan Smart City ini? Kalau pertanyaan enggak sih Pak, jadi aplikasi Jaki ini cukup membantu ya untuk pelayanan kita. Betul sekali. Oke. Sip, udah nggak ada yang nanya lagi mungkin ya. Kira-kira ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak nih seputar aplikasi Jaki? Pak Ade barangkali mau kasih kesimpulan. Aplikasi Jaki. Kalau menurut kesimpulan saya itu sebuah aplikasi yang all in one ya. Jadi segala kebutuhan masyarakat cukup berada di satu aplikasi. Jadi masyarakat itu nggak usah cari-cari aplikasi lain lagi gitu. Cukup pakai Jaki, semua layanan di Jakarta khususnya sudah bisa terpenuhi. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Oke. Ada yang mau nambahin lagi mungkin Bu Andan atau Bu Marwah seputar kesimpulan mengenai Jaki ini? Mungkin kalau menurut saya Jaki itu salah satu contoh implementasi dari smart city yang pas gitu, maksudnya yang sudah sesuai dengan definisi smart city seperti itu. Karena benar-benar mempermudah pelayanan masyarakat dengan berbasis digital. Seperti itu. Sip. Oke, kalau begitu berarti kita tarik kesimpulan. Jadi Jaki ini aplikasi one in touch ya, one stop service. Jadi semuanya ada di Jaki ini. Jadi walaupun Jaki ini implementasi dari Smart City, tapi ini nggak cuman merasakan pelayanannya itu nggak dirasakan oleh masyarakat aja gitu. Jadi bisa dirasakan juga oleh pemerintah, bisa dirasakan oleh aparat gitu. Jadi semuanya, semua elemen masyarakat tuh bisa merasakan kemudahannya Jaki ini gitu. Nah, si Smart City ini juga banyak sekali kaitannya untuk good governance. Nah, jadi dapat kita simpulkan juga bahwa Jakarta sudah menerapkan good governance ya teman-teman gitu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya dan diskusinya. Oke, semoga diskusi ini menjadi manfaat buat kita. Mudah-mudahan juga Kabupaten Cianjur dapat mengimplementasikan Smart City ini secepatnya. Begitu juga dengan kota-kota lain, teman-teman ya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.